Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Fasya Nabila Pane. Saya dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu penerapan model aktuaria dalam perencanaan dan evaluasi risiko asuransi kesehatan untuk memenuhi tugas sekaligus ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Siti Latifah Mubasyiroh, SPD MPD. Kemudian, poin-poin yang akan saya jelaskan dalam hal ini adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini saya membuat artikel tentang kesehatan. Kenapa harus kesehatan? Nah, kesehatan itu merupakan salah satu fokus utama yang menjadi perhatian dalam global. Nah, dengan berbagai langkah yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah untuk memajukan. Kemudian setiap orang mempunyai risiko terserang atau terjangkit suatu penyakit. Nah, dan apabila seseorang tersebut diharuskan menerima perawatan dan pengobatan di rumah sakit, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu dan cukup besar apalagi mereka memiliki penyakit yang mungkin cukup parah. Nah, dalam konteks ini, asuransi kesehatan berperan sangat penting sebagai salah satu cara untuk menjaga dan mendukung kesejahteraan dengan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko penyakit dan kebutuhan perawatan medis yang dapat mengganggu stabilitas finansial individu ataupun keluarga. Nah, apa sih asuransi itu? Nah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan terhadap peristiwa yang tidak pasti sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini saya mengambil asuransi kesehatan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa asuransi kesehatan itu adalah jaminan atau pertanggungjawaban terhadap peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang tidak pasti itu seperti kesehatan. Kita tidak tahu kapan kita sakit atau terjangkit atau terserang suatu penyakit. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah masalah-masalah yang akan saya ambil atau saya bahas dalam artikel saya ini. Ada tiga, yang pertama adalah tantangan aksesibilitas. Di sini kesulitan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Seperti yang kita tahu kalau layanan kesehatan di pedesaan itu sangat terbatas atau mungkin tidak selengkap di perkotaan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan finansial. Biaya kesehatan yang tinggi dapat mengganggu stabilitas finansial individu atau keluarga. Nah, apabila seseorang, terkena atau terjangkit, suatu penyakit, apalagi penyakitnya itu sangat parah, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Dan biaya yang sangat besar itu, tidak dapat diprediksi berapanya dan mungkin akan mengganggu stabilitas finansial, individu tersebut atau keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah model aktuaria. Di sini bagaimana penerapan model aktuaria dapat membantu dalam perencanaan dan evaluasi risiko asuransi kesehatan di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan. Di sini tujuan adalah kenapa sih saya ingin mengangkat atau menulis artikel tentang penerapan model aktuaria dalam perencanaan dan evaluasi risiko asuransi kesehatan. Nah, di sini tujuan saya adalah untuk menjelaskan penerapan model aktuaria dalam perencanaan dan evaluasi risiko asuransi kesehatan secara konseptual. Jadi artikel ini adalah artikel konseptual atau artikel ini tidak akan menganalisis lebih lanjut menggunakan metode statistika atau metode lainnya. Nah, penelitian ini mengidentifikasikan kesenjangan antara model yang diterapkan di tingkat global dengan kebutuhan lokal di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru tentang adaptasi model aktuaria untuk populasi yang beragam. Kemudian pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan yang ada dan mendukung pengelolaan asuransi kesehatan yang lebih efektif. Jadi di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan model aktuaria. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini saya mengangkat beberapa poin penting yang saya bahas di dalam artikel ini. Yang pertama adalah penerapan model aktuaria. Di sini model aktuaria seperti ARIMA, kemudian Markov, dan regresi itu dapat membantu memprediksi risiko kesehatan dan juga merencanakan asuransi. Kemudian, analisis menggunakan model aktuaria dapat meningkatkan akurasi dan juga efisiensi dalam pengelolaan asuransi kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah kontribusi model aktuaria untuk pengelolaan asuransi kesehatan. Model aktuaria tadi yang sudah saya sebutkan itu akan membantu perusahaan asuransi untuk menetapkan premi secara akurat, kemudian mengelola risiko dan juga memastikan stabilitas finansial dengan menilai risiko berdasarkan faktor dari individu, kemudian memprediksi dari klaim, dan juga merancang produk asuransi yang inovatif serta mematuhi regulasi yang berlaku.
Kemudian, poin yang ketiga adalah evaluasi dan perencanaan risiko dengan model aktuaria. Di sini model aktuaria sangat penting untuk merancang produk asuransi kesehatan. Kemudian menerapkan premi atau menetapkan premi yang kompetitif dan menjaga stabilitas finansial. Nah, seorang aktuaris akan menganalisis data demografis dan tren kesehatan serta memprediksi biaya klaim di masa depan. Nah, jadi seorang aktuaris itu akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan eh, merancang atau menetapkan premi untuk masa depan dengan model aktuaria yang tadi sudah saya jelaskan seperti ARIMA, Markov, dan juga regresi. Kemudian yang keempat adalah analisis keberlanjutan keuangan produk asuransi kesehatan. Di sini sangat penting untuk memastikan perusahaan asuransi kesehatan dapat memenuhi klaim dan menjaga stabilitas dari finansial seseorang atau keluarga. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau aktuaris itu akan menetapkan premi, kemudian mengelola dana cadangan dan juga mengidentifikasi risiko. Nah, kesimpulan dari artikel yang sudah saya buat itu, jadi sebenarnya poin pentingnya adalah di analisis keberlanjutan keuangan. Itu yang sangat penting untuk memastikan perusahaan asuransi kesehatan dapat memenuhi klaim dan menjaga stabilitas finansial. Jadi sebenarnya sangkut pautnya adalah dengan perusahaan asuransi. Karena mereka yang akan menawarkan dan juga akan mengurus keluarga atau individu yang sedang membutuhkan asuransi. Nah, kemudian aktuaris akan menetapkan premi, terus mengelola dana cadangan, dan mengidentifikasi risiko. Nah, kemudian penerapan model aktuaria itu akan meningkatkan prediksi risiko dan penetapan premi yang adil dalam asuransi kesehatan. Nah, model yang sudah saya sebutkan seperti AIMA, Markov, kemudian regresi, itu akan membantu dalam mengelola risiko, kemudian memperkuat ketahanan finansial dan juga mematuhi dari regulasi. Nah, evaluasi dan perencanaan keberlanjutan dengan model aktuaria ini sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika kesehatan. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.